targetkan, kan gitu ya. Udah dapat volume, tahu density, dapat tonasenya. Kira-kira bisa nggak memenuhi target produksi? Itu kemarin ya, itu udah selesai. Nah, sekarang kira-kira ada target yang lain, bukan cuman tonase atau volume, tetapi ukuran dari hasil peledakan batuan itu. Apakah bentuk boulder gitu ya, atau bentuk butiran halus dan sebagainya. Nah, itu disebut distribusi fragmentasi, gitu ya. Distribusi ukuran-ukuran batuan hasil peledakan. Ya singkatnya fragmentasi begitu ya. Nah, sebelum itu silakan kalian, presensi ya untuk hari ini. Jadi minggu depan ya, untuk soal studi kasus pengganti UTS ya, atau ya bukan studi kasus juga ya, ya soal biasa lah seperti, eee, latihan gitu ya, karena kalian mengerjakannya di rumah gitu ya, dan berkelompok. Baik, lanjut ya. Nah, jadi, dalam merancang jadi gini ya, memang kita memprediksi fragmentasi gitu ya, tetapi secara nggak langsung dengan kita memprediksi ini, artinya kita memberikan target, eee, ukuran tadi ya, ukuran, batuan yang sudah diledakkan itu. Artinya apa? Termasuk juga ukuran-ukuran dari hasil peledakan ini kita rancang. Secara nggak langsung ketika kita merancang geometri peledakan, di dalamnya ada rancangan fragmentasi, begitu ya. Nah, untuk pendekatan prediksi ini kita menggunakan biasanya Kuznetsov dan Rosin-Ramler ya, atau disingkat dengan KUSREM, gitu ya. Nah, eee, persamaannya seperti ini gitu ya, X sama dengan A dan seterusnya gitu ya, nanti ada keterangannya. Oke. Apa itu X ya? X itu rata-rata ukuran fragmen. Jadi pasti ukurannya terdistribusi ya, ada yang boulder besar sekali gitu ya, ada yang kecil sekali gitu ya. Tetapi dengan persamaan Kurzweil ini, kita bisa memperkirakan rata-ratanya berapa gitu ya. Nah, akan tetapi rata-rata ini nggak cukup gitu ya. Karena apa? Kalau rata-rata gitu ya, bagaimana ukuran yang paling besar? Apakah akan bisa diangkut oleh backhoe dan dump truck? Apakah nanti bisa masuk ke dalam jaw crusher gitu ya? Nah, itu berarti tidak diakomodir gitu ya dari persamaan Kuznetsov ya. Jadi, tadi saya belum jelaskan ya, karena persamaan fragmentasi ini ada 2 ya, Kuznetsov dan Rosen-Ramler, berarti ada 2 orang ya. Jadi Kuznetsov untuk memperkirakan ukuran rata-ratanya, Rosen-Ramler untuk memperkirakan distribusi, gitu ya. Yang ukuran 10 senti berapa, ukuran 20 senti berapa, 30 senti berapa, sampai ukuran tertentu yang kalian inginkan. Persamaan Rosen-Ramler bisa, tapi persamaan Rosen-Ramler juga nggak bisa berdiri sendiri tanpa persamaannya Kuznetsov gitu ya. Oke. Nah, kita bahas dulu persamaannya Kuznetsov ya. X itu adalah ukuran fragmen rata-rata gitu ya. Ukuran batuan yang diledakkan itu rata-ratanya berapa. Kalau A adalah faktor batuan ya, kondisi batuan sebelum dilakukan peledakan. Jadi kita harus menilai bagaimana, kelas massa batuan gitu ya, kita berikan dia bobot gitu ya, agar bisa mendapatkan suatu deskripsi gitu ya, secara kualitatif dan kuantitatif ya, dari batuan yang akan kita ledakan. Nah, pendekatan untuk nilai A ini, itu ada dengan Lilly tahun 86. Nah,
Metodenya ini disebut dengan blasting index gitu ya. Jadi untuk memenuhi nilai A ini kita bisa menggunakan blasting index gitu ya. Nah sekarang, saya berikan apa ya, kemarin tantangan gitu ke anak 2021 ya, bisa nggak kalian ubah gitu ya blasting index ini dengan rock mass rating. RMR itu kan juga mengklasifikasikan massa batuan, sama seperti blasting index ini oleh Lilly gitu ya. Kemarin si Adelia, sudah mencoba gitu ya, udah jalan, tak taunya mundur ya, di pertemuan berapa tuh. Nah sekarang ada Dwi gitu ya, Dwi melanjutkan, ya semoga saja juga nggak mundur gitu ya. Karena memang baru pertama gitu ya, dan satu-satunya juga ya, untuk angkatan 2001 yang membahas tentang ini gitu ya. Nah, kita nanti lihat aja gitu ya, kalau ada hasilnya, berarti menurutnya penelitian Dwi, blasting index ini, itu bisa diganti dengan RMR. Di mana RMR itu yang paling umum digunakan oleh seorang geotech engineer gitu ya, dan penggunaannya juga lebih mudah begitu ya. Oke, nah itu udah untuk, eee, nilai A gitu ya, atau faktor batuan. Ada V0 gitu ya, yang di atas ya. Volume tapi ini nggak usah ya nanti ya, ini volume, ada Ki saja ya, jumlah bahan peledak atau Ki-E di sini massa bahan peledak per lubang tembak gitu ya. Artinya apa, 1 lubang tembaknya itu ya, kan massa bahan peledak per lubang, jadi ini per lubang ya, kalau ini jumlah keseluruhan, oke. Nah, yang E relative weight strength, bahan peledak, kalau kita menggunakan ANFO 100 gitu ya, kalau TNT 115 ya. Nah, biasa kan kita gunakan ANFO berarti E-nya adalah 100 gitu ya. Nah, untuk mencari QE ini ya, QE dikali E sama dengan Q kali 115 gitu ya. Kalau mau, berapa jumlah bahan peledak gitu ya. Tapi ya nggak usah, nggak apa-apa karena di persamaan nggak ada Q. Ya siapa tahu kalian mau mencari V0 dengan Q gitu ya. Sebenarnya ini dari rancangan geometri sudah dapat juga ya. Karena apa? Q ini bisa kita gunakan berapa kolom isian dengan loading density gitu ya, dikalikan dengan jumlah lubang tembak atau jumlah lubang ledak, dapatlah Q ini gitu ya. Terus kalau volumenya ya kalikan aja, luas permukaan dikali kedalaman, dapatlah gitu ya volumenya gitu ya. Tetapi di dalam persamaannya Kuznetsov itu nggak dipakai gitu ya. Oke? Nah, nanti ketika kalian bandingkan apa itu V0 dan QE, ternyata ini kebalikan dari powder factor atau specific charge gitu ya. Kilogram per meter kubik gitu ya. Kalau misalnya powder factor gitu ya. Oke. Nah, kalau misal meter kubik per kilogram ya sama saja sebenarnya, cuman, disebut dengan specific charge gitu ya. Oke. Nah, ini persamaannya gitu ya. Terus kita juga bisa menggunakan Rosin-Ramler gitu ya. Entar, kok ada yang lupa ya. Entar ya. Oke ya. Nah ya. Jadi, untuk pangkat 0,8, 1/6, 11/30 ini adalah persamaannya dari Kuznetsov ya. Udah empirik ya dari sananya gitu ya. Jadi kita gunakan saja. Oke. Nah, jadi, nanti untuk nilai K ini ya, kebalikan powder factor. Kalau powder factor kan sekian kilogram per meter kubik atau, berapa jumlah handak per satu kubiknya gitu ya. Tapi kalau K ini kebalikan ya, meter kubik per kilogram gitu ya. Oke. Nah, itu jangan jangan salah ya nanti ya. Nah,
Terus kita menggunakan Rosin-Ramler, persamaan Rosin-Ramler untuk menyatakan distribusi. Jadi saya bilang tadi ukuran 10 senti berapa persen, 10, 20, 30 gitu ya, berapa persen gitu. Nah, itu bisa menggunakan persamaan Rosin-Ramler atau R sama dengan eksponensial pangkat ya, eksponensial X per XC bagi N. Nanti XC itu apa? XC itu ini ya, ukuran rata-rata dibagi 0,93 1 pangkat N. N itu apa? N itu adalah index of uniformity atau indeks dari keseragaman. Jadi dia ada indeks keseragaman menyatakan seberapa seragam ukuran itu. Nah, itu dinyatakan dengan dalam indeks. Nah, rumus ini yang digunakan. Indeks keseragaman sangat ditentukan dari geometri peledakan itu ya. Ada burden, diameter. Nah, artinya apa? Dalam memperkirakan distribusi fragmentasi ini, rancangan peledakan itu masuk di rumusnya Rosen-Ramler ya. Di persamaannya Kuznetsov nggak ada. Makanya di Kuznetsov itu hanya menentukan rata-rata ukuran gitu ya. Karena dia tidak detail memasukkan apa namanya itu geometri peledakan. Dia hanya memasukkan faktor batuan saja gitu ya. Nah, kedua rumus ini saling melengkapi ya antara Kuznetsov dan Rosen-Ramler. Oke. Jadi kalau sudah dapat nanti ya X-nya udah dapat gitu ya, barukah nanti masuk ke persamaan ini. Oke. Nah, kalau misalnya rata-ratanya sekian gitu ya, artinya apa? XC-nya juga sudah gitu ya. Nilai X ini yang rata-ratanya bisa kalian ubah. Rata-ratanya misal kalian dapat 50 senti, kalian ubah ke 40 senti, kalian ubah ke 30 senti, kan seperti itu ya. Sehingga akan dapat berapa R gitu ya. R ini apa? Retained gitu ya. Jadi bahasa Indonesianya tertahan. Kalau yang lolos passing, ya kan sudah mempelajari, mungkin di pengolahan bahan galian ya. Ada yang passing kalau diayakan gitu ya, ada yang retained atau tertahan. Ini sama juga, jadi, seolah-olah batuan yang besar itu tertahan gitu ya. Nah, nanti batuan yang, kecil-kecil itu lolos ya. Artinya apa? Seperti ini, kalau nanti hasil R-nya itu 10%, artinya 10% tertahan, batuan yang besar-besar itu 90% lolos. Di ukuran berapa? Tergantung X kalian masukkan, gitu ya. Misal, X kalian masukkan 10 senti, R-nya 20%, gitu ya. Artinya apa? 20% itu untuk ukuran 10 senti itu tertahan, gitu ya. Nanti ukuran di apa namanya, selanjutnya gitu ya, sampai nanti 1 meter gitu ya. Nah, nanti ukurannya selalu lebih kecil gitu ya, atau semakin kecil gitu ya. Jadi, biasanya boulder itu menyisakan di akhir, ya gitu ya, 1 meter misalnya, udah besar sekali itu 1 meter gitu ya, 1,5 meter gitu ya. Itu nanti persentasenya tinggal sedikit gitu ya, misal tinggal 13%, 10%, 7%. Karena memang hasil peledakan itu ukuran-ukuran yang lebih kecil gitu ya. Nah, saya kasih contoh ini ya. Nah, seperti ini ya. Jadi hasil fragmentasi ya, nanti rumusnya di sini ya, rumuskan di sini. Nah, yang X tadi ya, jangan lupa gitu ya. Jadi jangan lupa diubah sehingga akan mendapatkan persentase tertahan. Jadi misalnya 10 ya, tertahan 85%. Artinya ada ukuran di atas 10 senti gitu ya, yang volumenya sebanyak 85%. Jadi kan yang kita ledakin tadi kan 100% tuh. Misal 1.000 meter kubik dari rancangan geometri gitu ya. Nah, terus 85%-nya itu ukurannya di atas 10 senti, gitu ya. Terus berapa ukuran yang 10 senti dan kurang dari 10 senti, itu yang lolos, 14 ya, 14%. Terus kita tingkatkan, bagaimana dengan 20? Artinya yang 10 senti tadi pasti masuk ya, ke dalam ukuran 20 ini, karena 10 kan termasuk di bawah 20 senti ya.
tinggal 73 gitu ya, atau yang lolosnya 26. Artinya apa? Yang tertahan 73%, di atas 20 senti gitu ya. Berarti di bawah 20 senti atau sama dengan 20 senti, itu di 26%, sampai nanti ukuran misal semeter gitu ya. Ini 21% tertahan dan 70%. Nah, misal kalian punya target gitu ya, dari perusahaan, saya harus mendapatkan yang lolos itu di, eee, misal di 80%, berarti ini belum terpenuhi gitu ya. Nah, kalian bisa masukkan misal ini 1,2 gitu ya, gitu ya, ada 1,4 gitu ya, atau 1,5. Bisa kalian teruskan ya, ini tinggal kalian tarik ke bawah, bentar, ini bentar ya, bentar. Ini nih ya, harusnya dia nggak berubah ya. Mmm, gitu ya. Jadi kita lihat hampir 90%. Jadi di bawah ukuran 1,5 meter. Jadi misal seperti ini, kalian diminta oleh perusahaan. Kata perusahaan, "Saya minta ukuran yang 1 meter dan ke bawah," gitu ya, 1 meter dan atau kurang dari 1 meter itu sebanyak 85% atau minimal 80%. Artinya yang kalian rancang itu nggak memenuhi, karena baru 78%. Jadi kalau 78% gitu ya, misal kalian itu 1000 ya, 1000 BCM yang kalian rancang gitu ya. Nah, 1000 BCM, oh ini bukan ya, belum dikalikan dengan 100% ya, ini berarti dibagi 100 ya, belum dalam persen ya. Oke ya. Nah, jadi kalau target kita 1000 gitu ya, 1000 BCM, artinya kalian baru 780 BCM tuh, yang bisa kalian angkut ya, yang selanjutnya mungkin kalian olah di crushing plant atau di crusher gitu ya. Nah, artinya apa? Kita ulangi, kita rancang ulang, apa namanya, burden spacing dan sebagainya. Sampai nanti di 1 meter ini itu minimal 80 atau ukuran 1 meter itu berada pada 80 sampai 85%. Begitu ya, oke? Nah, tinggal diganti X-nya saja ya tadi ya. Tapi ya nilai X ini kan tergantung SC ya. SC itu nanti tergantung K dan sebagainya juga gitu ya. Nah, ya, di sini kan N nih, N ini harus dimasukin nanti. Kalau nggak dimasukin nanti ya nggak tahu gitu, XC-nya nggak dapat kan gitu. Makanya saling berhubungan satu sama lain ya. Tidak bisa kalian, apa namanya, atur semaunya gitu ya, itu nggak bisa. Oke? Nah sekarang, bagaimana kita memperkirakan rok faktor ini tadi ya. Jadi karena rok faktor ini sangat penting ya, karena harus nanti kan biar mendapatkan X ya, X itu digunakan di sini untuk persamaan Rosen-Daimler ya. Artinya apa? Faktor batuan sebelum batuan itu diledakkan, itu harus benar-benar dinilai. Nah tadi, saya kasih tahu bahwa dengan metodenya Lilly tahun 86, klasifikasi massa batuan ya, itu bisa dijelaskan secara kualitatif dan kuantitatif gitu ya. Kualitatifnya kita bisa dapatkan di lapangan dan disamakan dengan tabelnya punya Lilly. Kuantitatifnya kita berikan bobot dari deskriptif deskriptif kita itu, atau kualitatif atau penjelasan dari yang kita dapatkan ya. Yang pertama itu apa parameternya? Rock Mass Description atau RMD gitu ya. Jadi secara kualitatif itu ada 3 ya, powdery atau friable,
atau dia halus gitu ya, berbutir atau kalian juga boleh eee, apa bilangnya itu ya, yang halus seperti tepung juga boleh ya. Tapi, batuan seperti itu, soft material artinya gitu ya, yang misalnya batuan pasir lepas gitu ya, atau batuan apa nah tuh, batuan pasir dengan memiliki, eee, apa namanya, ukuran sangat kecil atau batuan lempung, batuan lanau gitu ya, itu powdery semua tuh, jenis-jenis batuan itu. Artinya apa? Memungkinkan batuan ini berada pada, OB-nya batu bara, gitu ya. Nah itu contoh gitu ya. Terus bobotnya berapa kalau ketemu batuan seperti itu? Itu cuman 10. Terus misal kita ketemu lagi batuan yang deskripsi masa batuan itu blocky. Jadi blocky ini bisa batuan sedimen yang keras tapi dia memiliki beberapa, retakan sehingga dia membentuk blok-blok batuan atau bahkan batuan beku gitu ya, tapi dia tetap membentuk blok-blok gitu ya. Artinya apa? Banyaknya hadir, eee, struktur gitu ya, sehingga massa batuan luas itu membentuk blok-blok begitu ya. Nah, makanya disebut dengan blocky. Kalau seperti itu apa? Batuannya memang keras, tapi banyak banyak hadir struktur. Itu nilainya 20 gitu ya. "Pak, apakah boleh, Pak?" Saya agak ragu itu, Pak. Dia blocky, tapi agak ke soft gitu ya. Boleh kalian gunakan 15 bobotnya ya. Jadi bukan 3 ini pilihan, 10, 12, 13 gitu ya, 17 itu boleh. Nah gitu ya, karena deskripsi yang diberikan Lili ini, itu belum tentu mengakomodir apa batuan yang di lapangan kita gitu ya, makanya di sini ya. Oke, tapi jangan juga 60 gitu ya, kalau 60, 70 nanti hasilnya tidak bisa diakomodir oleh persamaannya Lili gitu ya. Kalau kalian mau seperti itu, berarti kalian harus membuat sendiri deskripsi dari klasifikasi massa batuan kalian gitu ya. Oke? Nah, terus ada lagi totally massive gitu ya, kompeten untuk batuannya. Batuannya keras, beku misalnya gitu ya, atau batuan metamorf, tetapi sedikit adanya struktur. Itu bobotnya 50 gitu ya. Misal di sini dipilih 30 gitu ya. Kan boleh kan? Nggak ada di sini. Tapi boleh 30 ya, karena dia antara blocky dan masif gitu ya. Itu boleh. Seperti itu ya. Nah, parameter kedua ada JPS, Joint Plane Spacing gitu ya. Jadi bagaimana spacing dari bidang discontinue-nya gitu ya. Jadi jarak. Jadi apa yang perlu kalian temukan dulu adalah joint set. Jadi joint set itu kalian ukur kira-kira jaraknya berapa. Kalau kurang dari 10 senti, berarti poinnya 10. 10 senti sampai 1 meter itu 20 ya. Lebih dari 1 meter itu 50 gitu ya. Oke, itu ya. Boleh? Nah, di sini juga bisa kalian gunakan sebenarnya deskripsi dari RMR, yaitu joint spacing juga gitu ya, tetapi joint spacing-nya punya RMR lebih dari 3 ini gitu ya. Nah, makanya saya minta, eee, Dwi gitu ya, cutting kalian untuk coba hubungkan RMR ini dengan, eee, rock factor punya Lili ini gitu ya. Kalau misalnya bisa, saya yakin RMR lebih bagus tuh dalam membuat klasifikasi gitu ya, karena lebih lengkap dibandingkan Lili ini, oke. Terus ada juga joint plane orientation gitu ya. Jadi ini sebenarnya sama dengan RMR yang nomor 6 ya, orientation of discontinue gitu ya, itu sama juga. Nah, di sini juga dijelaskan bagaimana kalau arahnya itu horizontal ya, deep out of phase, deep-nya itu keluar phase, strike normal to phase ya, strike-nya tembus ke phase gitu ya, atau deep into phase, kemiringannya ke dalam phase gitu ya. Nah, nanti ada ya, nomor 3 ini seperti ini. Nah, ya, horizontal seperti ini, deep out of phase seperti ini gitu ya. Strike-nya ini gitu ya, strike normal to phase yang nabrak ya, nabrak phase-nya. Kalau yang ini deep into phase. Jadi apa? Kemiringannya ya, ini
miringnya keluar ya, ke sana ya, entar, ke depan nih ngelihatnya ya. Nah, keluarnya ke sana miringnya berarti ya. Kalau yang ini ke dalam, nah ke dalam sana, ya. Makanya deep into face atau deep out of face, oke? Nah, itu gambaran. Kalau ini strike, ya nabrak face ya. Nah, strike-nya ke sana. Kalau ini horizontal gitu ya. Nah, itu ya gambaran untuk bagaimana arah gitu ya. Nah, dia cuma memberikan 4 itu gitu ya. Jadi apa gitu ya, kalau misalnya semakin, apa bilangnya ya, semakin banyak gitu ya, lapisan lapisan struktur yang kena dengan face-nya, itu semakin kecil nilainya gitu ya. Contohnya horizontal. Sepanjang ini, itu kena semua gitu ya, oke? Tapi kalau ini kan bagian ini saja gitu ya, nggak kena, semuanya gitu ya. Tapi kedalaman ini mungkin kena ya, kedalaman ini mungkin kena, kedalaman ini juga kena gitu ya. Nggak seperti ini, kena di kedalaman ini, kena semua gitu ya, oke? Tapi kalau peledakan sudah dilewati, ya udah. Tapi takutnya di bawah sini juga ada tuh bidang discontinue misal gitu ya. Nah, misal di sini, udah kena terus gitu ya. Nah, yang ini gitu ya, strike gitu ya, berarti kenanya nanti ya di bagian sini dan sini saja gitu ya, oke. Nah, kalau ini kenanya di bagian atas, bahkan di bawah nggak kena. Karena misal udah terlalu jauh dari face gitu ya, oke, motongnya di sini gitu ya, ini kena gitu ya. Nah, tapi yang ini nggak kena lagi karena terlalu jauh. Yang kedua nggak kena lagi gitu ya. Karena semakin lari maksudnya itu. Strukturnya itu semakin menjauh. Karena dia deep into face, ke dalam atau berlawan arah dari face gitu ya. Lari dari face gitu ya. Atau muka dari, lereng peledakan kita gitu ya. Itu ya untuk di nomor 3. Terus nomor 4 gitu ya. Ada ini bukan ya. Nomor 4 ya. Specific Gravity Influence gitu ya, SGI. Jadi ada pengaruh dari specific gravity. Nah, dari mana SGI ini? SGI ini berasal dari SG, specific gravity. Specific gravity dari mana? Itu bisa dari density atau dari UCS. Ada hubungannya nanti, UCS dengan SGI ini ya, ada persamaannya, silakan kalian cari ya. Kalau kalian nggak mau, berarti pendekatannya dengan apa tadi? Density ya, Density, Pak. density. Kalau nggak mau dari UCS gitu ya. Nah, jangan nggak tahu density atau massa jenis ya, rubah ke SG. SG ini kan tanpa satuan. Atau kalian mendapatkan persamaan UCS. Kalau saya lebih suka pendekatan dengan UCS gitu ya. Karena, UCS itu lebih, mempertimbangkan kekuatan massa batuan secara sifat mekanisnya gitu ya, bukan sifat fisik. Kalau SG ini kan sifat fisik tanpa satuan ya. Nah, makanya saya lebih baik menggunakan, hubungan antara SGI dengan UCS gitu ya. Tetapi saya menyerahkan ke kalian, kalau kalian mau massa jenis, nggak apa silakan gitu ya, oke. Nah, nanti nilainya sekian gitu ya, misal SG 2,65, kita tahu ya, 2,65 ini batuan beku contohnya andesit ya, density atau massa jenis 2,65 ini andesit contohnya ya. Atau 2,7 gitu ya. Makanya kalau misalnya dimasukkan ke rumus ini, SGE-nya jadi 16,25 gitu ya. Terus ada hardness gitu ya. Ratingnya 1 sampai 10. Ada yang tahu nggak skala apa? Skala kekerasan 1 sampai 10. Skala MOS, Pak. Nah, skala Mohs. Jadi dari skala Mohs itu bisa kalian gunakan. Misal kalau 4 kira-kira apa di skala Mohs? Ada yang masih ingat? Fluorid yang pertama apa? Top, Gipsum, ayo siapa yang hafal? Yang pertama talk, Pak. Nomor 2, Gipsum. 3, kalsit ya. Ya, kalsit. 4 baru fluorid ya, Eee, apatit dan seterusnya ya.
Nah, jangan nggak hafal itu. Nah, kalian pilih gitu ya, mau nanti pas, oh batuannya apa, misal gini ya, misalnya banyak fluorid atau gini aja mudah lah, kuarsa berapa kuarsa? 7 ya? Nah, Iya Pak, kuarsa 7. kuarsa 7 tapi kok kuarsanya ada retak, ada kotornya, jangan 7, 6,5, nah boleh kayak gitu. Gitu ya? Bisa ya untuk rating dari hardness ini. Nah, kalau kalian sudah mendapatkan kelima ini, 1, 2, 3, 4, 5 ini, baru kalian tak jumlahkan ya, 1, 2, 3, 4, 5 ya, dikalikan dengan setengah. Nah, itulah namanya BI, Blasting Index. Inilah hasil dari lili gitu ya. Nah, untuk rok faktornya, nah ini banyak rok faktor yang dimaksudkan oleh Kuznetsov kan, karena kalau rok faktor kan punyanya Kuznetsov ya, bukan punyanya Lilly atau disimbolkan dengan A. Nah, 0,12 sampai 0,15. Silakan kalian pilih angkanya ya. Ini empirik soalnya. Jadi silakan kalian pilih untuk dikalikan dengan BI. Kalau misalnya sudah dikalikan, itulah nilai rok faktornya. Oke? Atau nilai A yang nanti dimasukkan ke dalam persamaan Kuznetsov. Gitu ya. Nah, ini contohnya tadi ya. Ini, nanti ya, tapi saya ke sini dulu. Ada yang tanyakan nggak terkait, untuk rancangan fragmentasi, prediksi fragmentasi ini? Karena nanti di studi kasus pengganti UTS, selain misalnya diminta untuk merancang geometri peledakan gitu ya, rancangan itu harus memenuhi target produksi. Nah, kalian juga akan ditargetkan ukurannya ini harus memenuhi gitu ya. Makanya rancangannya itu harus nanti berkali-kali ya, ya gitu ya. Mungkin 2 kali, 3 kali agar nanti target produksi, target fragmentasi itu tercapai. Apalagi sebenarnya banyak ya, ada target batasan ekonomi. Jadi peledakan kita nggak boleh 1 BCM-nya misal lebih dari, 25.000. Jadi Rp25.000 per BCM. Nah itu, jadi target juga. Nah, apakah ada yang sudah meneliti? Sudah ada ya. Kemarin saya minta Wahyu gitu ya, untuk melakukan angkatan 20 gitu ya. Terus satu lagi, siapa satu lagi itu ya, Timungka gitu ya. Saya lupa satu lagi itu. Artinya nggak satu orang gitu ya, yang saya suruh bagaimana menerapkan 3 target peledakan ini untuk menjadi topik penelitian ya. Tapi kalau misal targetnya cuma satu, menuhin produksi doang, nah berarti kan cuma ngerancang geometri saja gitu ya. Nggak ada untuk merancang, fragmentasi. Nah, kalau misal kalian memenuhi target produksi dan memenuhi target fragmentasi, artinya kalian cuman merancang secara teknis, nggak merancang secara ekonomis gitu ya. Nah, apakah boleh seperti itu? Boleh gitu ya. Tetapi, lengkap atau tidaknya untuk penelitian kalian itu gitu ya, itulah yang sebenarnya akan kalian, jawab ketika kalian jadi praktisi gitu ya. Kalian butuhkan ketika kalian jadi praktisi ya. Karena apa? Ketika kalian sudah bekerja, nggak bisa lagi milih, "Oh saya rancang teknis saja, ekonomisnya enggak," gitu ya. Kalau kalian nanti sebagai, blasting engineer, kalian bukan cuman teknis saja, teknis, ekonomis, bahkan teknis ini bukan peledakan saja, suplai bahan peledak gitu ya, pengelolaannya ya, bahkan sampai ke gudang handak atau gudang bahan peledak, itu kan yang urus gitu ya. Ya bukan sendirian, ada tim gitu ya. Nah, kalian kan sebagai engineer, sebagai pimpinan gitu ya. Nah, jadi kalian yang mengatur gitu ya. Nah, kapan kalian latihan untuk bisa menguasai semua itu? Ya sekarang waktu kuliah gitu ya. Minimal kalian sudah menargetkan, saya harus bisa nih gitu ya. Secara teknis bisa, fragmentasi, bisa geometri, dan ekonomis, bisa memperkirakan gitu ya. Nanti ketika sudah, bekerja tinggal lengkapi saja. Oh, ada faktor, geometri, ini belum saya analisis lebih dalam nih gitu ya. Terus misal di faktor ekonomi, saya belum terlalu lengkap mempertimbangkan biaya gitu ya. Misal alat bor ini belum lengkap ya, ada olinya, ada mata bornya harus diganti, ada operatornya harus digaji gitu. Nah,
Detail itu akan kalian lengkapi ketika kalian sudah kerja, tetapi kalian sudah ada format ketika kalian kuliah ini gitu ya. Sehingga apa? Kalian sudah menguasai gitu ya, masalah teknis, ekonomis, bahkan nanti masalah lingkungan juga ya. Tapi masalah lingkungan ini nanti saja ya, setelah UTS nanti ya saya berikan materinya ya. Kan terlalu banyak juga ya. Tapi emang seperti itu ya, kalau ditambang kan sudah tahu aturannya gitu ya. Dan, ada slogan itu green mining ya, yang mempertimbangkan hal teknis, ekonomis, lingkungan, dan sosial. 4 itu ya kan harus penuhi kan. Nah di peledakan juga seperti itu ya. Nah misal ditambang, teknisnya udah 2 tadi, produksi dan fragmentasi. Ekonominya sudah tahu, batas biaya peledakan. Lingkungannya dan sosial ini menyatu biasanya. Getaran, suara, gitu ya. Itu ya secara langsung lingkungan dan sosial. Kalau dekat dengan masyarakat, berarti lingkungan dan sosialnya masyarakat gitu ya. Gitu ya. Baik, ada yang ingin tanyakan nggak? Ini ada di materi yang kemarin ya, yang, rancangan geometri peledakan 5 dan 7 itu ya. Oke. Nah, kalau nggak ada, kalau nanti kan sudah melakukan peledakan, kan bisa ambil foto hasil fragmentasi. Misalkan sudah melanjutkan ke penelitian, sudah ke perusahaan ya, mau untuk tahap KP atau untuk TA gitu ya. Kalian foto kalau bisa, tegak lurus ya terhadap horizontalnya tumpukan batuan itu. Yang bagus tuh pakai drone gitu ya. Tapi kalau enggak kan fotonya dari atas bench gitu ya. Jangan dari depan gitu ya. Kalau dari depan nanti enggak representatif gitu ya. Jadi batuannya seolah-olah panjang gitu ya. Padahal yang kita mau ukurannya itu yang aktual. Nah, aktual tadi saya bilang tegak lurus ya. Ya usaha usaha semaksimal mungkin HP kalian itu berada di atas dari pecahan batuan. Makanya drone itu sangat baik kalau bisa gitu ya, digunakan untuk mengambil foto, oke. Nah bukan banyak sih, ada 2 ya, memanfaatkan foto hasil peledakan ini untuk mendapatkan distribusi fragmentasi. Yang pertama, eee, adalah Split Desktop, software Split Desktop. Yang kedua, WeFrag gitu ya. Apakah sudah ada penelitian atau topik sudah ada ya, kalau seperti desktop, wah rata-rata sudah pakai semua gitu ya. Nah, kalau WeFrag cuman satu ya, itu angkatan 19 namanya Frima ya. Itu menggunakan WeFrag karena apa? Karena PTBA membeli lisensi WeFrag gitu ya. Dia, bukan nggak percaya gitu, pernah pakai seperti desktop, tapi ternyata menurut PTBA WeFrag lebih baik gitu ya, itu ceritanya dari Frima. Makanya di PTBA menggunakan WeFrag. Apakah lebih bagus WeFrag? Kalau saya lihat kemarin, eee, tampilannya lebih bagus, pengolahannya lebih mudah, dan hasilnya lebih akurat, itu menurut saya gitu ya. Karena apa? Kalau software-software ini mengelola foto, seolah-olah, software ini men-scan gitu ya, men-scan foto seret gitu ya, dan membatasi boulder-boulder itu. Nah, tingkat akurasi pembatasan boulder ke boulder lain atau ukuran ke ukuran lain itu, saya lihat WeFrag lebih baik gitu ya, karena saya minta kemarin Frima membandingkan gitu ya, antara Desktop dan apa namanya, WeFrag. Bahkan saya juga minta, apa namanya itu, manual gitu ya, menggunakan AutoCAD gitu ya. Jadi, satu foto saja coba dimanuali dengan AutoCAD, sehingga kita bisa mencari luasan di AutoCAD gitu ya. Ternyata AutoCAD itu, ukuran dari penelitiannya Frima, itu lebih lebih mirip dengan WeFrag gitu ya, oke. Nah, tapi apakah bisa diedit, Pak, hasil scan-annya itu? Bisa gitu ya. Karena apa? Kalau kalau kita nggak edit, ya hasil scan dari spill desktop itu sangat jauh sekali gitu ya. Makanya perlu dihapus batas-batas yang salah gitu ya. Yang harusnya boulder ternyata dipotong oleh spill desktop gitu ya. Nah, contohnya seperti ini ya. Jadi ini contoh foto batuan dan ini contoh hasil scan dari
apa namanya, split desktop gitu ya. Oke. Nah, dan ini hasil distribusi atau grafik distribusi fragmentasi. Yang ini ya, ini sudah diedit gitu ya. Oke. Nah, saya contohkan ya, split desktop. Nah, saya lagi cari split desktop yang ini ya, yang 4 katanya lebih bagus ya. Nah, ini contohnya file ya, kalian open, saya punya foto ini ya. Nah, oke. Ini, foto hasil peledakan, batuan andesit gitu ya. Terus kalian oh iya satu lagi, kalian kalau lihat di sini, mana materi kita tadi, kan harus memasukkan suatu benda yang sudah tahu kalian ukurannya berapa. Benda itu akan menjadi skala, misalnya di sini ada bola, di sini ada penggaris gitu ya, atau nanti ada helm gitu, boleh ya. Jadi yang pasti, artinya apa, dibutuhkan benda yang sudah diketahui ukurannya gitu ya, agar nanti bisa kita jadikan skala. Kalau nggak itu nggak bisa gitu ya. Nah misal seperti ini, batuan ini 1 meter nih gitu ya. Jadi saya ukur di lapangan 1 meter. Jadi saya nggak perlu lagi menggunakan helm dan sebagainya gitu ya. Oke. Nah terus, kita olah, diedit ya, maaf, di entar, nggak ada. Yang ini ya, kalau sudah kalian dia udah dibuat skala ini kayaknya nih. Entar ya, tadi masuk semua dulu. Mmm, oke. Nah, terus kalian buat skala dulu ya. Nah, misal seperti ini. Dia menggunakan ini ya, garis ini. Kita buat garis gitu ya, yang ini ke sini. Nah, itu ya. Jadi kita, di mana kemarin, udah lama nggak saya pakai ya, jadi agak ini. Mana, set scale ya, oke. Nah, yang diketahui itu 80 atau 1 meter. Misal di sini ya, yang kita ukur ini adalah di, eee, 100 senti ya, atau, eee, 1 meter ya, dan oke. Nah, gitu ya. Kalau sudah, down editing. Wah, ini belum ya. Bentar ya, ini kayaknya udah di-set ya. Saya ambil, nah ini ya. Saya ambil gambar yang oh iya ini udah ya, kita ambil gambar yang belum diedit aja. Nah, gini ya. Ini udah, terus scale image. Nah, ini ya. Jadi di split scale image gitu ya. Terus kalian pilih yang mana gitu ya. Baiknya single object ya. Tapi tadi saya bilang kalian batasin dulu tuh ya. Yang ini ke sini. Jadi tahan. Nih. Nah, gitu ya. Lah, itu panjangnya 1 meter ya. Jadi, di split scale image ya, single object. Nah, noun-nya 100 ya, masukin 100. 100, yang ininya senti ya, mana senti. Nah, gitu ya. Oke, kalau sudah get scale, oke. Aduh kok nggak bisa ya, entar ya. Kan berarti ini apa tipenya nih? Entar ya coba ya. Ini belum ya.
open, yang sudah saya edit kemarin mana sih? Mmm, sudah save ini nih, yang sudah saya ini. Ini 100 senti ya, option ya, don define dulu ya, find ini, nggak usah ya, uncheck aja, oke, dihilangkan saja, nah gitu ya. Dia akan, langsung nge-running memperkirakan bagaimana, batas-batasnya gitu ya. Nah seperti ini ya. Jadi kalau dia scan gitu ya, tetapi kayaknya tadi harusnya belum berhasil ya. Karena apa? Skalanya belum berhasil ya. File, open ya, ini saja masukin. Ini udah. Oh, saya lupa ya. Oh, ini sudah ada ternyata ya, sudah saya buat. Makanya jadi di sini ya. Ini sudah saya buat ya. Jadi option, split ya, fan vertical, gua aja langsung. Nah, seperti ini ya. Nah, terus kan, kalau kita bandingkan dia dengan foto asli gitu ya. Nah, ini ya. Tadi fotonya kan ini ya. Mmm, ini kan. Gitu ya. Ini kan, nggak sama gitu ya. Ya. Ada bagian-bagian yang harus kita edit gitu ya. Nah, misal seperti ini ya. Ini kan masih boulder ya, tapi masih dibatasi ini. Kalian tekan ini, kayak penghapus gitu ya, kan hapus ini. Nah, tapi harus pas ya. Oke. Gini kan, biar ini. Dah, berarti ini boulder utuh gitu ya. Nah, seperti itu. Oke? Bentar ya. Terus yang lain juga ada, nah misalnya yang ini ya, ini kan boulder ya, tapi dibuat batasan, ini kan enggak nih ya. Dihapus, ini dihapus juga ya, dihapus ya, ini juga dihapus sejauh ini. Jadi nggak bisa kita langsung ini, nah udah, jadi ini boulder gitu ya. Yang lain juga banyak misal yang ini boulder nih, makanya perlu kalian bandingkan dengan foto aslinya. Nah, ini kan boulder di sini. Nah, saya bilang tadi ya, hasil scan yang oleh siapa namanya itu, Wefract gitu ya, itu lebih bagus dibandingkan dengan Wefract ini. Tapi kalau sudah dibuat seperti ini, itu udah bagus juga nanti hasilnya. Ini kan boulder juga nih ya, kalau kita lihat foto aslinya ya. Ini kan boulder ya, apalagi ini boulder nih, sebelah kanan ini ya, besar sekali nih. Yang sebelah kanan ini. Itu di sini ya, entar sebelum saya tarik, belum sampai ke sana ya. Ngeditnya harus semuanya ya. Nah, boulder yang kanan ini ya. Nah, ini kan boulder ya, tapi oleh Wefract ini enggak. Nah, misal kayak gini ya. Ini harus apa itu, dihapus semua nih.
batas-batasnya ini, oke. Jangan sampai nanti dia terscan menjadi batuan-batuan yang ukurannya kecil gitu ya. Nah, oke ya, oke ini teknis banget gitu ya, tapi memang seperti itu untuk mengeditnya. Nah, kalau sudah, kan balik lagi ke software, split down editing ya. Nah, udah kan, makanya tadi yang kita hapus seperti ini, bentuk bolder-bolder ya. Nah, kalau sudah, show result gitu ya, kayak gini ya, ini hasilnya ya, atau analisis, show histogram. Nah, usaha ini ya, bentar, oke. Nah, jadi kita input dulu gitu ya, ini persen off-nya nggak usah ya, dan ini kita Rosin Rambler gitu ya, oke, dan go. Nah, dia menghitung seperti itu ya. Nah, sudah dihitung, baru kita ke grab and output. Kalau kita mau lihat gitu ya, persen aksesnya pakai Rosin Rambler dan sebagainya ya, nanti yang lainnya juga. Tapi lihat di sini ya, kalau di sini kan ukurannya itu nggak beraturan 75. Kalau kalian mau new set misalnya, ini kan belum ada yang 100, new ya, 100 misal. Oke. Nah, nanti, 100 itu masuk ya, eee, masih 100. Kok new set ya? Bentar ya, ini remove dalam mili ya. Nah, 100 ya. Wah, ini salah ya, dalam mili, nggak dalam senti nggak ada ya, entar kita atur bisa nggak di sini? Nggak bisa deh. Kumulatif saja dulu ya, tipenya, series gitu ya, dalam mili, ininya, ISO saja gitu ya, dalam mili. Nah, nanti kalau ada 100, jadi yang ini bisa di-delete ya, sampai 2 meter, tapi biasanya dia nyeken tergantung ini gitu ya. Tapi yang diatur yang ini 100 add gitu ya, misal, entar ini, ISO add ukurannya 100 ya. Oke, jadi nanti ada 100 nih. Nih gitu ya, terus ditambahin ke sini nanti, gitu ya. Oh, ini ada, kita remove dulu ya yang 125, nggak bisa deh, 200, aneh, nggak mau dia ya. Oh, ini ya, maaf ya, karena kita udah set di sini ya. Jadi kita 100, di-add gitu ya, misal dari 100, oke. Jadi 100 tadi mana? Ini ya. Oh, ini remove, oke. Add 100, oke. Nah, ini 100, tambahin. Nanti ada 100 di sini ya. Nah, yang ini bisa juga kalian karena ukurannya nggak sama ya, ini remove ya, ini di-remove semua nih, di sini remove ya. Nah, di-remove gitu ya. Kalian mau atur nanti sedemikian rupa agar dia teratur ya. Kalian misalkan mau cari yang 10 ini belum ada, berarti kalian tambahkan 10. Oke. Terus tambahkan
20. Oke. Nah, ini yang mungkin di, split desktop, apa namanya itu, 4 bisa langsung ya, kalau ini satu-satu ya. Nah, 50 terus 100 misalnya. Jadi nanti yang ini tadi mana, 10 ya, 10 udah ada, 20, 10 tambah, terus mana 20 tadi, 20 tambah gitu ya, 30 mana, 30 tambah, terus 50 juga tambah ya mana. Nah, misal gitulah ya. Terus baru kan oke kan. Nah, jadi seperti ini ya. Ini tadi ada kita atur gitu ya sedemikian rupa biar bagus gitu ya. Nah, kalau ini kan diatur jadi partikelnya 50 ya, 100. Tapi kalau yang di sini kan nggak teratur tadi, lihat kalau kalian tadi ya. Kalau misalnya kalian atur, kan tadi saya set 10, 20, 30, 50, 100 kan gitu ya. Yang ke atasnya nggak saya atur. Nah, kalau kalian atur, pasti bagus nanti hasilnya di sini gitu ya. Misal contohnya seperti ini ya membacanya. Ukuran di 381 mili atau 38 senti itu cuma 24% gitu ya. Di 50% atau separuh dari material yang kita ledakan itu di bawah 1,2 meter gitu ya. Oke. Nah, kalau ini menjadi target misal 80 senti sebanyak 80% jauh gitu ya. Ledakan ini gagal artinya, gitu ya. Tapi kan kalau saya lihat ya memang kita harus, teliti ya, mana yang benar-benar harus dihapus, mana yang tidak ya, agar mendekati kondisi aktual seperti ini. Tapi kalau lihat seperti ini memang boulder-boulder gitu ya. Tapi jangan samakan target misal di Batu Raja yang target ledakannya itu 80% di 80 senti. Ini tambang batuan andesit gitu ya, di mana ukuran lebih dari 1,5 meter pun masih bisa dimakan oleh crusher, diangkut itu masih bisa juga gitu ya. Artinya apa, target-target itu harus kalian pastikan di perusahaan nanti, gitu ya. Oke? Baik, ada yang ingin ditanyakan? Nah, seperti ini ya kalau bagus ya. Kalau nggak ada, saya cukupkan untuk materi hari ini. Minggu depan ditunggu saja ya soalnya untuk peledakan. Sudah ada gambaran gitu ya, rancangan peledakan, oke. Terus kalian juga nanti, minimal menggunakan metode RLA SCO-nya, ada tambahan nilai kalau menggunakan metode lain gitu ya. Ya pasti yang lainnya apa, menentukan jumlah lubang ledak, menentukan jumlah bahan peledak, menentukan banyaknya volume kalian ledakan, dapat powder faktor, terus sampai kalian memperkirakan fragmentasi menggunakan persamaan Kuznetsov dan Rosen-Remler. Untuk seperti desktop nggak usah gitu ya, karena nggak ada foto kalian gitu. Oke, baik. Kalau misalnya nggak ada pertanyaan saya tutup ya untuk materi ini. Baik, kalau nggak ada ya, terima kasih atas kehadirannya. Saya cukupkan untuk materi hari ini. Sampai ketemu minggu depan ya, untuk, saya berikan soal studi kasus penganti UTS ya, dan sampai ketemu minggu ke-9 ya, berarti kita masuk ke materi dampak peledakan terhadap lingkungan. Oke, saya akhiri untuk pertemuan hari ini dan saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak. Terima kasih, Ya. Pak. Pagi, Pak.